Oke, gue udah kepo banget nih. Widih, nah ini dia guys mesinnya. Halo guys, balik lagi dengan gue Charles Hanafi, si vlogger kepo. Oke, apa kabar guys? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Amin, 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 amin. By the way, masih di markas gua seperti biasa. Dan markas gua ada kabar baik guys, mau dijadiin sirkuit drifting. Nah itu dia guys, jadi lagi pada ngerjain sirkuit drifting. Nah, aduh, kayaknya kalau sirkuit driftingnya dekat rumah gue nih asik juga nih. By the way guys, hari ini ya seperti yang kalian lihat di thumbnail juga ya, gue biasanya review mobil bensin. Tapi banyak dari kalian yang bilang, "Bang, gue mau dong review mobil diesel, Oke, gue cariin kalian mobil diesel yang pastinya ini bukan kaleng-kaleng, bukan standar, dan pastinya ini gokil kencengnya guys. Ini gokil. Nah, mau tahu dia kayak apa? Dan ini dia guys. Nah, oke, tampilannya dari luar mungkin nggak terlalu banyak yang macam-macamin, tapi jeroan dapur pacunya kita kepoin sampai tuntas, sampai kalian puas pokoknya ya. Oke, langsung aja kita kepoin. Gue panggilin ownernya, teman gue si Bro Indra. Halo bro. Halo bro. Halo bro, sehat bro? Alhamdulillah Sini, sehat. bro. Alhamdulillah, akhirnya ya. Iya. Bisa kepoin mobil dieselnya ya. Iya. Oke, jadi lu sekarang apa nih? Kuliah? Gue udah kerja sih. Udah kerja. Udah kerja. Jadi sambil kerja pakai duit sendiri modif ya? Modif. Yo. Bro, gue pengen tahu, ini mobil lu basicnya tuh apa bro? Basicnya ini Fortuner non VNT tahun 2012. Non VNT tahun 2012 Iya. ya? Matic manual? Matic ya? Yoi, oke. Nah, ini yang lu modif ini sebenarnya temanya tuh apa sih bro? Temanya apa ya? Gue yang penting untuk daily use sih. Kalau misalkan untuk daily gitu nggak pelan-pelan amat lah. Gitu. Yoi. Daily nggak pelan-pelan. Iya. Jadi kalau ada sport car dikit ya bisa nempelin lah. Oh. Jadi ini lebih banyak kayaknya di dapur pacu ya? Iya. Yoi. Oke, kalian kepo kan guys? Gue juga kepo. Kalau mobil diesel, terus ini aslinya udah turbo belum ya? Aslinya udah turbo, cuma belum ada intercooler kalau untuk non VNT. Oh, jadi ada yang dioprek nih. Iya. Yoi tuh. Pokoknya aslinya udah turbo tapi dioprek lagi sama doi. Kita coba kepoin satu-satu ya. Sebelum ke mesin mungkin sekilas dulu eksteriornya dulu kali ya. Iya, Oke, boleh. dari eksterior apa aja nih bro yang dikulik-kulik? Eksterior paling gue kan 2012 sebenarnya grill gue itu masih yang full chrome, kroman gitulah. Oke. Ini gue udah ganti yang grillnya VNT 2014. Oke. Udah grill baru. Terus Jadi grillnya nih baru nih ya? iya, sama ini di plastic dip grill lamp emblem Toyotanya. Biar nggak chrome ya? Iya. Oke. Terus kalau dari sisi depan kayaknya itu doang. Jadi sih. depan cuman grill aja ya? By the way, sebelum grill ini ada apa nih bro? Oh enggak, itu Strobo. udah nggak pernah dipakai itu. Oh, udah dipakai. Iya. Tadinya ada strobonya ya? Iya. Oke, mantap. Nah, terus dari samping ada apa nih? Dari samping ini gue pakai TW37 kalau kata orang-orang. TW37. TW37. Velgnya ya? Velgnya TW37. Habis nggak kebeli yang ori. Yo, Mahal coba aja banget. kita lihat nih yo. Iya. Oke, ini TW37 ya? Iya. Ini replikanya Vogue ya? TW37 ya, Vogue Race. Oke. Nah, speknya tuh apa? Speknya ini 20 kali 9, ET-nya 20. Oke, ET-nya 20 ya? ET-nya 20, pas Mantap. banget sih di Fortuner yang Mantap ini. banget. Oke, nah kalau untuk bannya? Untuk bannya gue pakai Yokohama Parada Spec X, ukurannya 265 50 20. 265 50 20 ya? Iya. Yoi, gila. Ini velgnya koker banget ya. Iya. 20 inci. Keren sih. Terus ini kurang ini satu bro. Oh iya, gua mau jelasin lagi. Oh iya, boleh. Untuk non VNT nih gue hokinya dapat rem yang udah VNT, jadi nggak boyo-boyo amat. Oh, jadi remnya juga udah mumpuni ya? Iya, nggak, sebenarnya masih kurang sih, tergantung kalau emang udah kebiasa sih udah cukup sih. Apalagi lu punya mesinnya juga udah dioprek ya? Iya. Udah harus ganti sih sebenarnya. Oke. Jadi ini udah punyanya VNT ya? Udah remnya, udah pistonnya VNT nih. Oke. Velg sama ban itu kena berapa? Ingat nggak bro? Velgnya aja itu kalau nggak salah 9 jutaan ya. Untuk bannya satunya kurang lebih 2,8 sampai 3 juta satunya ya. Baru ya semua kondisinya ya. Oke, mantep kan guys. 20 in, ring 20 nih.
Gileering 20. Sama gue udah ganti ini juga. Suspensi Gue pakai pernya TRD. Oke. Terus shocknya gue pakai Profender. Oke. Sama paling gue di pengereman ada ini ganti Goodrich. Oke, brake untuk line. brake line-nya ya. Mm-hmm. Oke, brake line-nya Goodrich. Terus, nah untuk suspensi sendiri nih, lu ganti shock sama ya shocknya pakai Profender ya. Sama per itu kena berapa, inget nggak bro? Pernya itu gue ambil second punya temen gue ya. Murah itu sekitar 2 jutaan. Secondnya ya? Sampai 4 ya? Iya, untuk shocknya satu set kemarin gue 5,6 seinget gue. Shocknya 5,6 ya? Itu 4? 4 satu set. Semuanya diganti ya? Iya, ganti semua. Jadi biar lebih apa sih bro? Lebih keras gitu? Kalau Profender ini enaknya bisa disetting sih dari mulai soft, normal, hard sama extra hard gitu. Jadi kalau lagi mau harian pakai soft gitu. Kalau lagi pengen morning run lucu-lucuan pakai hard semua gitu. Oh gitu ya? Mantap. Tapi ketinggiannya segini ya? Iya, ini kurang lebih udah turun 3 cm dari Fortuner standar ya. Benar-benar aslinya kan jangkung banget ya. Oke mantap, boy. Ini nggak kaleng-kaleng guys. Oke mantap. Oke, terus dari belakang udah ya? Iya. Sama ya? Sama, belakang sama rata. Secara body ini masih mempertahankan standar dong ya? Iya, standar. Sleeper ya? Sleeper, yo. Mobil om tapi larinya lebih kencang dari anak muda nih guys. Kayak dikejar setan nih kayak ini. Ada pentol juga. Oke, dari belakang ada apa nih bro? Belakang towing. Ini towing sebenarnya kalau kata orang-orang kayak om-om. Sebenarnya ini kita ke sasis loh. Mirip kayak bisa dibilang kayak apa ya? Swaybar belakang sih bisa dibilang. Itu kita ke sasis loh. Gua duduk guys, enak loh ini. Enak loh. Jadi kalau bisa nge-brake check mobil orang juga kalau nyolot-nyolot. Iyalah, bener. Kalau lu rem mendadak belakangnya nyodok ini sih itu udah makan korban tuh. Oh iya bener guys. Ini gile. Oh ya, tail light-nya gue udah ganti yang tail light 2014 ganti ya? juga. Oh, di upgrade. Chrome. Ini jadi black dalamnya. Yoi, jadi black chrome ini ya. Ini nggak ada chrome-nya, black. Iya, oke. Ini in-house-nya ya di dalam housing dalamnya ya. Ini black. Oke, mantap. Itu kena berapa, bro? Ini jujur gue lupa kalau lampu. Lupa ya? Iya. Oh, mantap. Oke, terus ini pentol ya. Oke, dari eksterior ada apa lagi, bro? Eksterior nggak ada sih, standar nggak ada semua ya? Iya. Bener-bener sleeper sih ini. Bener-bener sleeper. Jadi yang paling banyak nanti kita korek-korek di mesin guys. Sebelum ke mesin gue pengen tahu mufflernya dulu, lu pakai apa bro? Muffler gue cuma dari turbo IHI RF4, abis itu downpipe-nya yang buat IHI juga. Iya. Abis itu full ini standar ya? ting-ting. Oh, jadi dari downpipe-nya full. Dari downpipe ganti, abis itu front pipe ke belakang itu full standar ting-ting. Oh, oke. Jadi bener-bener cuman downpipe doang. Downpipe doang, sisanya udah standar ting-ting. Dia aslinya ada resonnya segala ada ya? Udah nggak ada. Cuma ada muffler ya? di belakang doang. Oh, gitu ya. Ya, bener-bener sleeper ini. Bener-bener sleeper. Ini full 100% sleeper nih, bener. Juga suaranya nggak serem kok. Gitu ya. Tapi tenaganya yang serem. Oke, jadi dari luar itu ya? Itu aja sih. Oke, jadi dari luar itu ya guys. Sebelum masuk ke mesin, gua mau kasih lihat kalian footage dari mobil sini. So, check it out guys. Oke guys, gimana? Kalian udah lihat
apa namanya footage dari mobil ini kan, mantep kan, sleeper banget. Tapi mesinnya, pokoknya kalian kepoin. Sebelum ke mesin, kita mau lihat dulu interior dari mobil ini. Nah, Bro Indra, gue pengen tahu nih, dari interior apa aja yang udah lu oprek-oprek atau lu tambahin? Interior sebenarnya standar ting-ting sih ya. Oke. Cuma ada EGT meter. Apa ini EGT meter? Iya. EGT itu apa sih, Bro? Semacam exhaust temp. Oh, buat ngebaca, iya, buat ngebaca suhu di headernya. Oke. Gitu. Tapi gue coloknya ini di downpipe. Oh, coloknya di downpipe ya. Jadi kalau kepanasan kelihatan dari sini ya? Kelihatan. Pokoknya kalau diesel itu kalau colok di downpipe nggak boleh lebih dari 7 di 7. Di 7 jadi ya. Jadi kalau lagi ngebut tuh nggak boleh lama-lama lah. Kalau udah 7 lepas gas. Oh gitu. Iya. Biar nggak gitu. overheat ya. Mantap. Ini gue pakai merek Works Malaysia punya kalau Works salah ya. Malaysia ya. Itu kena berapa sih kayak gitu? 2,2 ya. 2,2 ya. Oke, terus kalau boost meternya gue pakai Devi ya. Devi yang ya? pakai 2 bar aja. Ini 2 bar nih. 2 bar ya. Dulu barunya berapa ya? Sekitar hampir 3 juta mungkin. Hampir 3-an ya. Mantap. Cuma ini gue beli second ini. Gitu ya. Tapi iya. menu wajib lah ya kalau menu wajib. Oke, terus ada apa lagi? Udah sih dalam standar ting-ting. Sudah ting-ting ya. Iya. Bener-bener sleeper ini keren. Oke. Jadi itu ya. Nah itu guys, jadi luar sama dalam mungkin nggak terlalu banyak yang dioprek, bener-bener sleeper ya. Tapi kalau kalian ketemu sama mobil ini nih di tol nih ya, pokoknya mobil kayak gini, kalian jangan main-main guys. Nggak boleh main-main. Kenapa? Kalian mesti kepoin dulu mesinnya, baru kalian tahu mobil ini tuh raksasa guys. Yo, so sekarang kita langsung kepoin mesinnya bro ya. Oke, bro, ini kita lihat mesinnya ya. Oke, boleh. Oke, gue udah kepo banget nih. Widih, nah ini dia guys mesinnya. Kita lihat nih. Coba, bro, gue pengen tahu apa aja nih yang udah dioprek-oprek. Oprek gue paling pertama dari intake dulu kali dari ya. intake gue cuma pakai replacement. Replacement ya. Di dalamnya tuh isinya gue pakai Sakura air filter ya, replacement punya. Intake itu aja, terus turbo gue gedein pakai IHI RHF 4. Turbonya ya? Iya, ada kodenya di situ. Ini ya. Untuk intercooler gue pakai, kalau nggak salah dulu gue pakai merek Flex ya, soalnya udah lama. Ini ya. Tuh mobil daily banget kotor intercooler. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, oil casteng, gue pakai oil casteng di sana. Ini dari punya siapa? Oil castengnya itu custom gua. Custom ya. Oke. Sama gua pakai ATF cooler. Oke. Terus ada fuel cooler di kolong. Ada fuel cooler juga di kolong. Iya. Ya? Oke. Nah, si downpipe-nya juga ada di situ ya. Iya, downpipe-nya itu 3 inch. 3 inch sebelah bawah sana ya. Wih, gila, sini mantep banget. Oke. Nah, selain daripada yang ada di mesin ini, ini ininya ya, keongnya ya. Pakai IHI ini guys, pakai IHI ya. Oke, pipingnya juga rapi sih. Lu custom ya pipingnya ya? Pipingnya waktu itu beli set sih, udah jadi set. Iya, beli set yang emang untuk mesin Fortuner. 2KD. Iya. Buat kedua KD ya. Oke. Nah, lu pastinya ini apa namanya? Pakai piggyback nggak? Pakai. Yo, pakai Dastec. Pakai Dastec yang? Gua lupa kalau nggak Q Plus Q4 ya. Oh gitu ya. Sama iDrive itu. Sama iya, iDrive ya? SCV-nya juga yang buat dieselnya. Yang buat diesel ya. Oke. Nah, yang paling penting kita pengen tahu, udah pernah di dyno dong pastinya? Udah pernah. Nah, dapat berapa, bro? Terakhir gua dyno di rev itu sekitar 300 plus lah. HP-nya. Oh, 300 plus HP guys. Mantap loh, gokil. Terus kalau apa namanya torsinya? Torsinya sekitar 600 plus sih. Buset, 600 plus. Iya. Jujur aja torsinya gue masih kurang puas sih, soalnya terakhir gue dapat di bengkel satunya tuh torsinya gede banget. Sedangkan di kemarin gue ke bengkel terakhir gue torsinya kurang segede yang terakhir. Gitu ya. Makanya. Dan yang gokil tadi gue lihat kilometernya sih. Kilometernya berapa? 200 nih. Oke, kalian lihat sendiri guys kilometernya. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalian lihat kilometernya adalah kita lihat nih guys. Nih. Tarat. Nah ini guys, 227 guys nih ya, kalau kalian lihat nih. Tuh. 227 882. Gila. Jadi mobil yang sebenarnya udah cukup capek ya. Bisa dibilang udah cukup capek. Udah cukup capek, tapi dikasih obat kuat. Obat kuat. Jadi
apa ya, mobil yang sudah cukup berumur dikasih obat kuat jadinya jos lagi nih. Iya. Oke guys, jadi mesin kayak begini gue pengen tahu lu udah ngabisin budget sekitar berapa nih bro? Kira-kira aja. Kira-kira Pastinya nih bolak-balik bengkel dong ya. iya, kurang lebih 100 sih lebih ya. Waduh, jadi satu BMB lah ya. Satu BMB guys buat mesinnya nih kayaknya nih. Oke, tapi puas soalnya ya. belum lama gue baru over internal, gue udah upgrade internal beberapa. Oh, apa? Kayak piston-piston gitu. Piston, gue udah oversize piston. Ah. Terus udah naik nozzle. Oke. Terus beberapa part sih kalau nggak salah gue lupa ya apa gitu, ada yang pakai partnya 1 KD, cuma gue nggak tahu. Gitu Gue ya? lupa detailnya yang mana gitu. Oke. Nah, barnya busnya lu pakai berapa bar? Buat daily Harian? gue harian pakai 1,8 bar. 1,8 ya? 1,8. Nanti kita tes ya bro. Boleh, boleh. Ai, penasaran. Mau tahu nggak kalian perasaannya gimana sih rasanya buat nyobain mobil yang 650 Nm plus ya? Yoi. Oke, so jadi itu ya guys mesinnya. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mungkin kepoin test drive-nya ya. So check it out guys. Oke guys, jadi sekarang gue mau gas tipis-tipis dulu sama si Bro Indra. Halo Bro Indra, kita gas Halo. tipis-tipis dulu ya. Boleh, boleh, Yoi, boleh. kita test drive dulu pastinya. Set. Oke. Kita gas tipis-tipis ya bro. Oke, siap, Kita pakai siap. safety belt dulu lah. Bro, ini mobil tua tapi tua-tua keladi bro. Mantap. Oke guys, jadi gue sekarang lagi sama Bro Indra. Gue lagi kepengen ngetes lah mobil ini ya. Jadi mobil ini kece banget. Dalamnya juga masih oke banget. Dan gue pengen ngerasain mobil turbo tuh gimana sih kalau di diesel gitu kan. Jadi kita cari tempat yang agak-agak asik ya di ujung sana nih Iya, bro boleh, biasanya ya. Terus kita pengen ngetes. Kalau ngetes 0 sampai 100 oke nggak bro? Boleh, boleh. Boleh ya. Tapi kita pakai cara agak manual dikit. Iya. Nggak punya race logic soalnya. Oke, jadi kita udah nemuin spot yang enak buat 0 sampai 100 ya Dra ya. Kita tunggu agak sepi dikit lah. Gue pakai timer biasa nih bro. Oke. Jadi ya udah lah ya, kalau agak-agak ada deviasi dikit wajar lah ya. Ya. Ngetes lah. Kita udah matiin AC? Udah. Udah ya. Oke, nanti kayaknya sekarang boleh Udah, juga. boleh, oke. Ya. Oke. 1, 2, go. Buset, gila. Ngejambak banget. Gila, ngejambak banget guys. 100. Ya, aduh. 8 detik guys. Ini ngaco sih 8 detik, gila mobil lu kenceng banget. 8 detik pakai Pelan-pelan bro. stopwatch itu loh. Gue takut. Iya. Pernah dapat lebih cepat ya? Waktu itu kondisi lagi di cuaca lagi bagus, bisa dapat di bawah under 7 sih. Under 7. Oh iya, Iya. gue lupa tadi gue masih pakai map Eco. Oh ini, Map iya. 3 itu map harian gue soalnya. Oke. Tapi gue belum pernah sih sampai segini. Oke, kita putar balik. Gila ini enak banget. Dan apa ya? Nyender sih. Lumayan lah. Nyender ini mah lumayan. Mungkin karena gue biasa bawa BMB kali ya guys. Sudah BMB kan memang 1200 cc terus ya begitulah. Gila ini mobil benar-benar sleeper sih. Sleeper. Gak ada suaranya tapi larinya sih, aduh. Gila monster sih nih bro. Gila ini sleeper tapi monster. Aduh. Gila ini enak banget. Bro itu tadi kalau kita di luar itu ada cumi-cuminya nggak? Pasti. Pasti ya. Pasti ngebul banget sih. Pasti ngebul ya. Gila guys, ini suaranya benar-benar kayak mobil nggak apa ya, bukan mobil yang nggak berisik gitu lah. Benar-benar apa ya, sleeper banget lah. Standar ting-ting. Ini kayak standar ting tapi larinya monster, gila sih. Benar-benar kejambak. Ini gue baru pertama kali sih bro. Jadi emang ya udah gue agak noras dikit. Ini harus review diesel lebih banyak lagi. Harus review lebih banyak lagi ya. Ini baru pertama sih gue review diesel. Kalau udah siap bilang ya bro. Boleh. Udah. Ini masuk D aja biasa ya? D3 sih biasa. D3 ya. Oke, pokoknya kita coba second attack ya guys. Nih kita pengen tahu dapat berapa detik. Oke, udah siap. Oke. 1, 2, 3. Oh ya, save. Kegedean bukanya tadi. Gede banget. Kalau udah 100 bilang bro, nggak kelihatan. 100. Ya. 8,9. Tapi kayak agak telat tadi ya Tadi kayaknya pakai ya. burnout dulu dikit. Iya, kerasa. Itu buka Makanya
apanya sih kegedean bro? Sejujurnya gue belum dapat triknya pakai mobil gue. Soalnya terakhir kan gue sebelum itu tenaga gue masih under 300 ya. Gue bukaan tuh biasa start di 1850 RPM-nya maksudnya. RPM-nya pas mau start. Sekarang ini gue masih cari-cari sih. Tadi gue start mau coba di 1800, busnya nggak dapet. Sekali ya 2000 kegedean kayak tadi. Iya, langsung sprint ya. Gila enak sih. Itu makanya tadi kenapa pas pertama gue pakai Map Eco, karena biar porsinya nggak gitu. Biar nggak terlalu gede ya. Gila. Gila, gitu. Naik mobil ini guys, bener-bener kayak mobil standar, tapi tiba-tiba udah cepet aja. Gila sih, ini gokil men. Jadi emang benar sih katanya Bro Indra, gue mesti banyak nge-review mobil diesel. Gitu, top sih, keren. Nah kalau lagi jalan kayak gini terus dibejek, bisa juga ya? Bisa juga. Kerasa nggak? Kerasa juga sih. Kerasa coba ya? Coba ya. 1, 2, 3, go! Wih, gila guys. Gila, wah gila. Udah. Gue yang takut ini guys, nyender loh ini asli. Tapi nyendernya smooth gitu. Ini enak banget sih menurut gue. Awas. Ini nyendernya smooth banget menurut gue. Jadi gimana ya? Enak gitu. Benar-benar kayak mobil Eropa gitu bro. Nyender tapi nggak kerasa yang gimana tiba-tiba udah 100 aja. Iya kan? Sih. Ini lebih kerasa smooth loh. Sih, lebih smooth. Smooth loh. Gila. Guys, bagi kalian yang kalau di jalan nih ketemu sama mobil ini ada namanya nggak bro? Ada. Apa tuh? Smoky 2KD. Smoky 2KD. Smoky itu karena apa? Smoky Smoky karena berasap. Oh, smoke karena berasap ya. 2KD kode mesin. Iya, jadi ya udah namanya Smoky 2KD. Iya guys, so kalau kalian ketemu Smoky 2KD hati-hati nih guys. Ini serem nih, monster. Sleeper tapi monster. Nah ini sleeper tapi monster nih, catet guys. Enak banget. Oke guys, jadi gue lagi mau diajarin sama Bro Indra. Ini edukasi juga buat kalian gimana caranya bikin burnout. Oke. Yoi, jadi sharing ilmu dari master burnout nih. Enggak master lah, masih belajar. Masih belajar. Oke, mungkin teori dulu dikit deh Indra. Gimana tuh? Teori sebenarnya yang penting injek rem, karena ini mobil RWD kan, penggeraknya belakang. Iya. Sementara setahu gue ya, koreksi nih kalau salah. Iya. Kalau kita injek rem kaki itu nggak 50-50. Oke. Kalau nggak salah 60 depan, 40 belakang, atau 70 depan, 30 belakang. Oke. Jadi karena mobil diesel ini torsinya gede, remnya kalah yang belakang. Rem yang belakang kalah. Jadi rem yang depan bakal ngunci, yang belakang bakal muter kalau lu gasnya lu gedein. Kayak contoh, iya, torsi gua itu kan kurang lebih cukup lah. Biasa tuh gua kayak mau start aja nih. Gua di RPM 2000 aja udah mulai ngeburnout biasa. Oh gitu. Kalau dimasukin di D. Oke. Ini kita mau ngetes nih. Boleh? Ngetes ya. Bentar, kita tunggu sepi dulu. Orangnya panik. Iya. Ini seru guys. Jadi memang ini edukasi juga kalau mau burnout. Jadi injak rem, terus gasnya udah pokoknya bejek aja gitu. Nggak bejek aja sih, lu atur RPM dulu. Oh, awalnya atur RPM. Atur RPM dulu, nge-build supaya tenaganya dapat dulu, nanti muter. Kalau emang udah suka-suka lu mau berapa lama. Oke, udah kalau udah ya lepas rem aja. Kalau udah ya lepas rem aja biar langsung jalan gitu mobilnya. Oke, mungkin kita nggak lama-lama ya, karena boleh. Agak ramai, tapi nggak apa-apa, kita mau ngetes aja. Iya, boleh. Siap. Oke, jadi ini injek rem. Iya, gua masukin D3, injek rem penuh. RPM gua bakal pantengin di 1800 2000 nih, biasa udah muter. Gas aja udah ya. Oh iya, ini udah ada burnout nih. Oke. Udah. Oke, gile. Ini benar-benar apa ya? Ini mobil gak ada suaranya guys. Termasuk burnout pun dia suaranya tuh suara yang bukan kayak tikus kejepit gitu, enggak. Tapi tiba-tiba langsung keluar asap. Jadi benar-benar ini sleeper sih. Sleeper tapi monster. Nah ini sleeper tapi monster nih. Thank you loh bro. Siap. Akhirnya kita dapat edukasi dari master burnoutnya buat kita bisa nggak burnout mobil diesel. Masih ya, belajar belum nggak master juga. Mantap guys. Oke guys, jadi gue udah nyoba sama Bro Indra mobil Smoky 2KD ya. Iya. Ya, Smoky 2KD-nya, Fortuner-nya ini benar-benar aduh gokil men, gue speechless. Dan ini perdana banget gue nge-review mobil diesel yang turbonya udah dikulik-kulik guys. Aduh, mantap banget, enak banget
Jadi sekali lagi thank you nih bro buat waktunya. Sama-sama. Thank you banget ya. Thank you. Sekaligus gue ingin menutup vlog kali ini. Sukses terus buat Bro Indra. Thank you. Sukses juga buat kalian. Jangan lupa kalian please like, comment, share, dan subscribe supaya gue tetap semangat untuk bikinin video-video yang seru-seru dan menarik lagi buat kalian semua. Jadi benar-benar si 2KD ini bisa jadi referensi banget buat kalian. Oke, jangan lupa juga untuk follow IG gue di sini Vlogger Kepo dan Charles Hanafi, dan juga jangan lupa kalian wajib kudu kepoin Instagramnya si Bro Indra, si Smoky ini di mana bro? @smoky2kd. Oke, pokoknya ada di sini nih. Kalian kepoin aja. Jadi setiap project baru dari Smoky 2KD bakal diupdate di IG tersebut ya. Pokoknya follow aja. Sip. Sekali lagi thank you Bro Indra. Ya, thank you. Sukses juga buat kalian semua guys. Keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Say bye bye. Bye.